sekalian. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran anggota wakil ketua yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya telah memfasilitasi kami selaku pemerintah desa dalam rangka rapat penyepakatan dan pengesahan APBD tahun 2024. Tidak lupa juga pada rekan-rekan perangkat desa, para kasih, para daerah, para kaum yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang sehingga dapat menjalankan tugas kita. Pengesahan APBD yang kemarin telah diparipurnakan oleh Ketua BPD dan anggotanya, dan kami pun sudah mengirim draft usulan kegiatan di tahun 2024. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan hari ini kita sepakati, kita sahkan APBD tahun 2024 supaya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan cepat dengan sesuai rencana. Sebelum kita ada pembahasan dari Ketua BPD dan yang lainnya, sedikit arahan serta masukan serta sambutan dari Ibu Kepala Desa. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Sekdes beserta staf Desa Jayanti. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengesahan ataupun penetapan APBD Desa Jayanti, yang mana di tahun ini 2024 anggaran yang kita terima ataupun yang kita peroleh di tahun ini 3 miliar 400 ini kan 3 miliar 428 juta 199.232 rupiah. Yang saya harap mungkin sebelum saya bacakan di sini, mungkin Ketua BPD beserta jajarannya sudah mengevaluasi ataupun sudah memeriksanya dari apa-apa saja yang akan digunakan di tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bersalam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak BPD, mohon izin Ketua BPD beserta jajaran, para staf, pada hari ini penetapan ataupun pengesahan APBD Desa Jayanti, yang semana kita dari awal kita sudah mengetahui tahun ini ada kenaikan ataupun penambahan di anggaran sebelumnya di tahun 2023 kemarin. Mungkin dengan anggaran yang kita peroleh tahun ini, target saya sih sebenarnya belum cukup memuaskan untuk mendapatkan anggaran sebesar ini. Target saya awal itu saya pengen di atas 4, tapi apalah daya, masih banyak kekurangan desa yang harus dibenahi, masih banyak desa yang belum masuk
kepada struktur-struktur yang pemerintahan inginkan. Jadi apalah daya, perjuangan saya 1 tahun ini hanya bisa menghasilkan 3,4 ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di tahun 2023 kemarin bisa kita lanjutkan di tahun 2024 sekarang ini. Jadi mohon kepada Ketua BPD untuk mengoreksi ataupun bila mana ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, yang saya masukkan di APBDes ini, silahkan dicoret saja ataupun dibicarakan. Jadi tahun ini kita tidak mengadakan STQ lagi karena kemarin kita mengadakan STQ tidak ada faedahnya untuk kita, baik pun yang diambil pun disaring pun sama orang kecamatan bukan warga dari Desa Jayanti. Makanya saya sangat kecewa kemarin pengadaan MTQ di tingkat kecamatan, bukan di tingkat desa ya, bukan di tingkat desa tapi di tingkat kecamatan. Kalau di tingkat desa kita sudah melakukan keinginan kita menyaring bibit-bibit anak muda di mana yang kita inginkan itu supaya berkembang lagi ke jenjang kecamatan yang kita harapkan tadinya awalnya. Setelah di kecamatan kita bisa lagi melanjutkan ke kabupaten, mewakili di kabupaten. Tapi sayangnya hanya sebatas di kecamatan saja, tidak sebatas langsung ke kabupaten. Karena itu ada kebijakan dari ketuanya ya, mungkin LPTK dari tingkat kecamatannya yang menginstruksikan seperti itu. Ya apa boleh buat, saya pun sudah berjuang, saya sudah ngomong ke Pak Camat kalau seandainya putra putri Desa Jayanti ini layak untuk dibawa ke kabupaten. Tapi lagi-lagi yang punya kebijakan bukan saya di kecamatan, lagi-lagi kita mengambil keputusan untuk tahun ini STQ tingkat desa ditiadakan. Lanjut untuk pembangunan yang akan nanti kita realisasikan, mungkin itu ada di beberapa wilayahnya masing-masing. Jadi bagi ada BPD ataupun perangkat BPD yang menginginkan atau menginformasikan di lingkungannya pembangunan, silahkan ajukan, bicarakan, ukur langsung. Di kita ada staf pelayanan yang akan turun nanti, yang kiranya urgent, benar-benar urgent ya, untuk di tahun ini yang kiranya benar-benar urgent. Dan mudah-mudahan juga di tahun ini untuk ODF, mudah-mudahan kita di Desa Jayanti turun 100 lebih. Mudah-mudahan kalau tidak ada lagi penggeseran, kalau tidak ada lagi halangan. Kemarin sempat saya tanyakan, seharusnya di tahun kemarin itu ODF itu kita sudah terrealisasi. Tapi lagi-lagi saya tanyakan ke Pak Camat, kenapa sampai bisa tidak terrealisasi di Desa Jayanti? Karena di tahun ini Bu Lurah, untuk ODF itu kita turun nggak sampai 190, sedangkan Bu Lurah itu kan 100 lebih. Jadi kalau seandainya harus double 2 kali waktu katanya gitu. Jadi akhirnya di tahun ini direalisasikan, mudah-mudahan. Saya minta doanya juga kepada rekan-rekan BPD yang mungkin kiranya tidak tercover di anggaran ini. Insya Allah saya akan berjuang di kecamatan dan di kabupaten. Mungkin kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang telah memberikan arahan serta masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Kepala Desa, dan mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan di dalam segala hal. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa, Bapak Iman Grana, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Juga yang saya hormati para kasih, para staf, para kaur, juga tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan anggota BPD, dan mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka rapat RKPDes tahun anggaran 2024. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu eksis sampai akhir masa jabatan kita, untuk selalu eksis mendampingi sebagai partner, sebagai pendamping pemerintahan desa, tentunya mengkawal atau mengawal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selaku pengikutnya. Ibu bapak, sidang rapat yang saya hormati, alhamdulillah pada tahun anggaran 2024 ini desa kita ada tambahan anggaran dari 2023 yang semula 2,9 sekian, ya alhamdulillah sekarang menaik atau meningkat jadi 3,4 sekian, ya, dimana pada rapat kemarin Sekretaris Desa memaparkan bahwa tahun 2023 ada silpa sekitar 20 jutaan, 2,7 juta, sehingga pada tahun ini yang didapatkan dari anggaran ADD dari berbagai macam pos yang dari ADD, DDS dan PBH itu sebesar 3,400.821.520 rupiah, sehingga ditambah dengan silpa yaitu 3.428.199.232 rupiah. Itu kira-kira anggaran yang didapat pada tahun ini yang akan direalisasikan pada tahun ini. Ibu bapak, hari ini adalah rapat penyepakatan dan pengesahan anggaran yang akan kita realisasikan tahun ini. Namun sebelum kita sepakati, kami dengan rekan-rekan sedikit membaca, mengamati dan menganalisis beberapa hal yang perlu mungkin penjelasan dan penjabaran dari pihak pemerintah desa, sehingga kita bisa pahami dan mengerti.
bahwa yang kita sepakati ketika memang realisasi dan ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, BPD senantiasa memberikan penjelasan yang sedetil-detilnya. Jadi kami tidak hanya tahu angka dan realisasinya pun harus jelas dan gamblang, di mana ada beberapa poin, entah itu doubling atau seperti apa, seperti pada nomor 18 di sini dari anggaran DDS ada kegiatan SAB 2 unit, sementara di lembar lain juga dengan nomor yang sama, ini mohon dikoreksi nanti operator, ada anggaran yang sama, sarana air bersih juga, SAB juga 2 unit juga. Apakah itu nanti tidak ada efek nanti ke penjumlahan ya? Kalau biasanya kalau di aplikasi di sini tulisannya double, jumlahnya juga double. Di situ ada, mohon dikoreksi lagi. Ini jadi catatan bagi kami agar tidak ada pendobelan. SAB nomor 18, nomornya ada 2 itu. Ya, sementara kalau yang saya tahu di aplikasi atau di Excel itu, di format accounting itu biasanya itu akan menjadi jumlah yang meningkat. Kemudian perlu ada penjelasan juga, kami di sini mengamati bidang pendidikan atau pemberdayaan masyarakat yang di sub atau nomor 7 pendidikan. Ini perlu penjelasan bantuan pendidikan bagi siswa miskin atau yatim piatu sebesar 36 juta. Ini perlu penjelasan juga kami, seperti apa sistemnya, apakah itu kalau di sini bidangnya yatim, kategori yatim itu mungkin di usia SD hanya sampai SMP ya, mungkin yang tingkat SMA tidak terkena sasaran gitu. Nah, apakah ini sifatnya beasiswa atau bentuk bantuan peralatan sekolah atau sarana sekolah gitu kan. Sementara untuk tingkat SD, SMP itu yang saya tahu katakanlah tidak ada biaya administrasi di kegiatan pendidikan. Katakanlah SD gratis, SMP gratis. Mungkin dalam ini mungkin perlu dijabarkan apakah itu berupa peralatan sekolah. Ya, kira-kira seperti itu, tasnya, peragamnya, bukunya, mungkin seperti itu pemahaman kami ya. Nah, ini juga perlu ditegaskan nanti, entah itu sekolahnya di luar desa maupun di dalam desa, dalam arti yang penting sasarannya adalah penduduk Desa Jayanti. Itu mungkin seperti itu kalau menurut pemahaman kami. Terus kemudian berikutnya perlu penjelasan juga kami agar mengerti dan paham, sehingga ketika ada pertanyaan di masyarakat tidak gambling lah gitu, yaitu pada tadi sarana air bersih itu, pertanian dan peternakan. Ini satu paket budidaya kambing yang nilainya cukup lumayan tinggi, ini 74 juta. Sementara di sini satu paket dulu. Nah, ini hanya analisis saya aja. Mungkin kalau 2 paket mungkin logis gitu ya. Kalau 2 paket gitu. Karena ya kalau bantuan atau sarana bantuan peternakan kambing, entah itu kambingnya atau kandangnya, kalau pakannya mah kambing jarang lah, kecuali mungkin ikan. Itu apakah satu paket benar apa 2 paket? Kalau satu paket mungkin volumenya atau kapasitasnya seperti apa, nanti mohon dijelaskan. Kemudian juga hampir sama, bahkan lebih besar ini
untuk satu paket budidaya ayam satu paket malah anggarannya lebih besar. Mungkin kalau 2 paket 2 kube atau gimana gitu ya, silakan. Kalau untuk lele mah sedanglah 23 juta. Dan untuk hal-hal lain, pembangunan di setiap wilayah ke RT-an dan sebagainya, ini saya kira sudah cukup lah, tinggal mungkin realisasinya saja nanti mohon dikawal, itu terutama rekan-rekan yang bidang pembangunan, agar sama-sama terjun ke lapangan atau istilahnya sama-sama ditongkrongin lah seperti apa nanti yang namanya pekerja kan pengen anggus baik gitu. Mungkin desa juga tidak standby setiap saat, jadi agar kualitasnya maksimal. Kira-kira Ibu Bapak, anggaran yang akan kita realisasikan pada tahun 2024 ini, tadi Ibu Lurah mengatakan untuk STQ itu tidak ada. Memang kalau kita bahas ketika naik ke tingkat kecamatan ini nggak ada efeknya sama sekali, gitu kan. Bahkan kemarin sempat ya kita miskomunikasi lah dengan bidang STQ atau MTQ di tingkat kecamatan, terutama ketua apapun kalau di itu LPTQ dan jajarannya, sehingga mereka menganggap klasifikasi untuk tingkat juara tingkat kabupaten itu seperti apa. Jadi seleksi yang diadakan di tingkat desa seakan-akan itu tidak ngaruh gitu. Tidak ngaruh, kita udah keluarin anggaran sebegitu besar untuk menseleksi warga masyarakat yang punya kompeten, bahkan ada yang sudah menjadi juara tidak diikut sertakan. Itu jadi seperti apa, kecewa gitu. Tapi saya juga belum menyasar nih kegiatan untuk di tingkat kecamatannya ada nih Bu, teka panggil ya Pak Sekdes, ada ya. Ya kalau untuk di tingkat kecamatan perlu kita anggarkan, karena ya mau tidak mau kita juga harus ikut serta gitu untuk kegiatan MTQ di tingkat kecamatan. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan yang sebagaimana saya sampaikan tadi, dan harapan kami selaku lembaga BPD ketika realisasi tentang teknik, harapan kami mohon kepada pemerintah desa, dalam hal ini Ibu Lurah, seperti yang kita butuhkan urgent sekali adalah kantor desa ya. Kantor desa ini kalau saya bilang tadi bukan sementara, ini sementahun mungkin. Kami mempersilahkan, silahkan gunakan ruang kami untuk kegiatan-kegiatan rapat di sini, silahkan. Sementahun kantor desa belum terbangun gitu. Nah harapan kami begini, ketika urusan teknik kami sebagai BPD ikut serta merembuk, bahkan menyepakati dan mengesahkan anggarannya. Nah ketika eksekusi soal teknik pelaksanaannya, salah satu kantor desa nih, minimal harapan kami begini, ketua BPD diajak ngobrol, ini kantor desa bakal begini, ini gambarnya, ini ukurannya gitu kan. Ya selama ini kan ya mohon maaf mungkin karena waktu, karena kesibukan lain, saya juga malum, cuma informasi itu hanya dari informasi mulut ke mulut saja itu, sehingga kami sebagai penampung aspirasi masyarakat, karena memang faktanya di lapangan yang saya pikir kami sudah ngobrol dengan Pak Haji terkait realisasi pembangunan atau rehabilitasi kantor desa ini, kami sudah memberikan masukan sebetulnya
sedikit saja, mungkin hanya inisiatif kami, kalaupun memang harus direhab, kami berikan masukan ini bertahap gitu. Kalau bisa rehab suntik, nah adapun nanti desainnya atau definisinya mau minimalis seperti apa bisa berjalan. Nah kami pikir ketika Desember evakuasi atau namanya pembongkaran dengan sisa anggaran kemarin yang berapa 162 juta, saya pikir sudah langsung action gitu kan, ada fondasi, sehingga di lewat tahun 2023 beberapa tokoh, beberapa masyarakat, setidaknya kami yang terlibat di desa mendapatkan teguran atau pertanyaan-pertanyaan juga. Ya kami semampu mungkin menjawab agar tidak ada buruk sangka dan lain sebagainya gitu. Insya Allah kata kami setelah pemilu kita akan realisasi dengan anggaran yang ada. Jadi harapan kami kalau soal teknik juga kan ini bukan, katakanlah bukan rumah individu, rumah kita semua, kantor kita semua gitu. Masyarakat asumsinya seperti ini, untuk pelayanan masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat, sehingga wajar kalau BPD ditegur gitu. Ya kami terima gitu. Kan Bapak yang BPD-nya setidaknya tahu akan seperti apa dan akan bagaimana. Ya secara informasi kami tahu gitu kan. Tapi kedepannya nanti ketika soal teknik, adapun pelaksanaannya kan ada apa namanya TTK atau TPK ya. Ya untuk tim pelaksana kegiatan atau tim pelaksana kerjanya ada kan gitu. Gambarnya ini akan seperti ini, minimal kita tahu ketika ada pertanyaan di masyarakat, tokoh-tokoh dan sebagainya, kami mudah dan menjelaskan. Itu pun kami selalu memberikan jawaban yang bisa dipahami dan dimengerti. Itu saja mungkin sementara kita ngobrol saja, rileks, karena ini kepentingan kita bersama untuk kemajuan desa, untuk perjalanan pembangunan desa agar ke depan tidak ada miskomunikasi di antara pemerintah desa dengan BPD. Ya alhamdulillah selama ini kita selalu berkomunikasi. Itu saja kurang lebih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut BPD yang nanti akan saya paparkan mungkin satu-satu. Pertama tentang SAB ya, dan kedua bantuan yatim, yang ketiga pertanian, dan yang keempat itu satu paket ayam ya, ternak ayam, yang kelima kantor desa dan fondasi desa, fondasi kantor desa. Baik, akan saya paparkan satu-satu. Yang pertama tentang SAB, di mana SAB ini kita sangat membutuhkan SAB yang sangat urgent di kewilayahan di Pasir Nangka. Itu masyarakatnya meminta dan mendesak untuk membuatkan SAB. Dan yang kedua, saya lokasikan SAB ini di peternakan ikan lele, di mana nanti Desa Jayanti mempunyai wadah yang istilahnya itu bisa produktif, di mana satu lokasi itu saya sudah membuat bangunan serta untuk penggilingan, serta di situ untuk ternak lele, serta di situ saya fokuskan di peternakan kambing. Karena di tahun ini kita dituntut berapa persen di BMPD itu harus dengan pertahanan pangan, diwajibkan sama pemerintahan. Lagi-lagi bukan kehendak saya pun tidak mau menginginkan ini semua, tapi kita dituntut pertahanan pangan kita harus masuk untuk beberapa persen di anggaran desa sekarang ini. Jadi
SAB itu saya lokasikan di peternakan lele itu. Kita sudah membuat beberapa kolam ikan lele yang akan memuat 10.000 ikan lele. Silakan DPD bila mana ada yang mau ikut melihat ataupun menyurvei lokasi yang nanti akan saya budidayakan. Karang Taruna LPM bisa berproduktif di situ, membuat makanannya yang saya inginkan itu bisa membuat makanannya, kita bisa menjual makanannya. Di mana satu tempat saya sudah buatkan buat penggilingan bahan-bahan yang percetakan untuk pakan juga kita sudah ada, sudah siapkan. Tinggal Karang Taruna LPM masyarakat bisa membantu perekonomian kita. Salah satu itu. Dan yang kedua, bantuan anak yatim ini bukan untuk tahun ini saja yang saya realisasikan, tapi tahun kemarin pun saya realisasikan bukan bantuan anak yatim, tetapi yang saya sebut ini bantuan anak yatim piatu, yang mana saya sudah sebutkan kalau anak yatim itu, Pak Ketua, di Desa Jayanti ini banyak sekali, hampir 200 anak yatim di Desa Jayanti. Tetapi yang saya lihat dan yang saya pilih, anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu, anak seorang yatim piatu, yang sebagian anggaran desa saya sedekahkan untuk mereka, saya bantu untuk mereka dengan cara transfer, bukan dengan cara saya ngasih sendiri, tapi dengan cara transfer. Itu pun pembukaan rekening buat anak yatim piatu itu saya pribadi yang membikinkan dengan anggaran saya pribadi, bukan mengambil anggaran dari dana desa. Satu. Jadi paham? Paham? BPD paham nggak? Masih ada yang ditanyakan untuk di sini? Jadi bukan bantuan yatim, tapi bantuan anak yatim. Jadi jangan salah artikan. Anak yatim banyak yang meminta ke saya bantuan anak yatim. Saya boga anak yatim ya, minta bantuan yang sekolah. Tapi bukan yang saya anggarkan itu, bukan anak yatim, tapi anak yang benar-benar tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Ada yang sepakat atau ada yang tidak? Boleh, silakan. Kalau seandainya tidak sepakat, saya catat, tinggal saya coret. Kalau tidak ada yang sepakat, saya hilangkan untuk tahun ini, gampang. Ada yang keberatan? Mungkin pada dasarnya ya enggak. Jadi kalau untuk jumlah kita bisa merah. Cuman yang tadi yang pertama dikatakan itu masalah ketambang itu dulu ya. Kan ketambang itu kan diwajibkan pakai ya, juga harus sama yang harus dikeluarkan. Cuman yang digunakan ketua tadi itu mungkin di lokasi. Apa? Oh, iya. Ya itu juga. Iya. Iya. Maksud kerja itu di lokasinya. Iya. Ini kan baru dua nih, Iya. baru dua, belum ketahanan pangan. Iya. Baru dua. Sebetulnya kalau SAB mah nggak ada masalah, cuma yang menjadi masalah ini kolomnya double. Iya. Ada 18 dua kali nih, gitu. Maksudnya nomornya 2 kali. Ini ada, di sini juga ada nih. Double data nih Bu. Oke. Ya, itu untuk SAB tadi kesalahan print sebetulnya, Pak. Jadi Ini masalah. ya, kesalahan print. Ini satu. Jadi format yang selanjutnya ke print juga itu salah sebetulnya, Mas. Kalau kita hitung udah sesuai dengan anggaran. Jumlahnya nanti. Iya, karena nomornya terinclude ke kolom berikutnya.
kecuali di sininya itu 18 langsung pindah ke 20 itu Ya. bisa dipertanyakan, ya kan? Bisa dipertanyakan. Ini kan hanya 18 ke handap 2 kali, berarti itu kan kesalahan print. Ya, Paham? Oke, untuk terkait dengan ketahanan pangan, kami pemerintahan desa mendapatkan arahan dari Pemdes untuk membuat satu lokasi supaya bisa terintegritas antara pertanian, peternakan dalam rangka meningkatkan produksi pangan di Desa Jayanti. Selain daripada kita mencoba untuk nanti dalam peternakan Nanti foto belakang. ada yang pasti ada kurang. Oh, tidak. 22 bungkus. Pakai rendang. Ya, oke. Cepat nada. Apa yang mana? Bungkusan dong yuk. Makan anggaran sampai turun sampai tambah di puncak. Pakai nama gede kayaknya. Arah begitu. Penghasilan ternak utama kami itu dari maling. Iya. Maling dan edan. Bukan masalah dari makan. Nih, Kalau ini makan nih. mah di kepala baik yang maling sih lah. Kamu bervariasi makanan.
terutama di hari Jumat. Nah, kita kembali ke jawaban hari Jumat juga. Oh benar, saya juga kamu kepalingan kan pasti BPP Jumat. Pokoknya tinggi rencana kematian di ternak paling bukan karena amal. Ya berdasarkan pengalaman saya gitu kan. Dong, bena di paling betilok dicangcang gitu. Atau dia membena jing karena iya kena nasi karena teh kena kalau luhur teh kalau luhur genteng serangan mah Kan gembol di muara 12 terakhir. Kurang